Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mariana Maharani dengan NIM H0512011046 akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul pemodelan robust spasial autoregresif dengan metode estimator pada data kasus tuberkulosis di Sulawesi Selatan dengan pembimbing utama Bapak Siswanto SSI MSI. Adapun pokok pembahasan pada proposal penelitian saya yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, dan yang ketiga ada metodologi penelitian. Yang pertama pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang. Analisis data spasial merupakan metode statistika yang mempelajari hubungan spasial pada data yang memuat informasi atribut dan lokasi geografis. Adapun data spasial itu sendiri terbagi menjadi 3 tipe, yaitu tipe data titik, tipe data garis, dan tipe data area. Nah, data spasial ini dimodelkan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan titik dan pendekatan area. Dalam memodelkan data spasial, kita harus memperhatikan efek spasial, yaitu heterogenitas spasial dan dependensi spasial. Heterogenitas spasial merupakan efek spasial yang terjadi apabila terdapat keragaman antar lokasi yang dapat diselesaikan melalui pendekatan titik. Sedangkan dependensi spasial merupakan efek spasial yang terjadi apabila terdapat ketergantungan antar observasi di lokasi yang satu dan di lokasi yang lain yang dapat diselesaikan melalui pendekatan area. Untuk memodelkan data spasial digunakan metode analisis regresi spasial yang merupakan pengembangan dari analisis regresi klasik, yaitu regresi linear berganda yang melibatkan efek spasial. Salah satu model pada analisis regresi spasial yaitu spasial autoregresif atau SAR. Spasial autoregresif atau SAR merupakan model spasial yang melibatkan efek spasial berupa dependensi spasial yang terjadi pada variabel dependen. Pada saat kita memodelkan, kemungkinan terjadi beberapa permasalahan, salah satunya yaitu terdapat outlier spasial. Jika outlier ini tidak diatasi, maka akan mempengaruhi nilai koefisien parameter dan membuat model tersebut tidak dapat diandalkan. Sehingga untuk mengatasi adanya outlier, kita menggunakan metode regresi robust, yaitu metode statistika yang resisten terhadap outlier. Adapun estimasi parameter dari regresi robust ada beberapa, yaitu ada least primed square atau estimasi LTS, ada scale atau estimasi S, ada maximum likelihood type atau estimasi M, dan ada method of moment atau estimasi MM. Sehingga untuk mengatasi adanya outlier spasial, kita menggunakan metode robust spatial autoregressive atau disingkat RSAR, yang mana RSAR ini dapat mengatasi adanya dependensi spasial dan outlier spasial. Adapun penelitian sebelumnya yang membahas mengenai robust spatial autoregresif, yaitu pada tahun 2019, Mas Tuti dan kawan-kawan melakukan pemodelan pada data pendapatan pemerintah di Pulau Jawa pada tahun 2017 dengan menggunakan estimator. Selanjutnya di tahun 2020, Musyarofa DKK juga melakukan penelitian hal serupa, tetapi pada data pemodelan angka harapan hidup Provinsi Jawa Timur dengan estimator. Selanjutnya di tahun yang sama, di tahun 2020, Yasin dan kawan-kawan juga melakukan pemodelan dengan Robastar, tetapi menggunakan estimator pada data ekspektasi hidup pembangunan di Jawa Tengah. Selanjutnya itu pada tahun 2022, Halila juga melakukan penelitian yang serupa menggunakan estimasi M, yang mana Halila ini memodelkan faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Nah, selanjutnya itu ada Abrari dan kawan-kawan, dan To dan kawan-kawan juga melakukan penelitian pada tahun 2023 untuk melihat robust spasial ini merupakan model terbaik untuk memodelkan beberapa kasus, yaitu kasus gizi buruk pada balita di Indonesia ataupun kasus data-data di Amerika Serikat. Nah, penelitian-penelitian ini semuanya itu berfokus pada kasus sosial ekonomi yang ada di Pulau Jawa, sehingga penelitian saya akan berfokus pada kasus kesehatan, yaitu tuberkulosis di Sulawesi Selatan dengan estimator yang berbeda. Nah, tuberkulosis atau TBC merupakan suatu penyakit menular yang paling sering menyerang paru-paru.
Nah, penyakit ini itu disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Ini dapat menyebar melalui udara ketika orang yang terinfeksi itu batuk, bersin, ataupun meludah. Pada tahun 2021, Indonesia menduduki peringkat kedua dengan kasus tuberkulosis terbanyak di dunia setelah India. Nah, di Indonesia itu sendiri ada 7 provinsi dengan jumlah kasus tuberkulosis tertinggi, yaitu ada Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta, dan Sulawesi Selatan. Nah, Sulawesi Selatan ini satu-satunya provinsi di Pulau Sulawesi yang masuk ke dalam 7 besar kasus TBC di Indonesia tertinggi, yaitu sebanyak 14.758 kasus. Nah, menurut data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, ada kabupaten atau kota yang jumlah kasus TBC-nya itu tertinggi, yaitu Makassar sebanyak 3.750, Goa sebanyak 1.270, dan selain itu Tanah Toraja merupakan kabupaten dengan memiliki kasus TBC itu terendah di Sulawesi Selatan, yaitu 154. Hal ini menunjukkan adanya keragaman kasus tuberkulosis yang ada di Sulawesi Selatan pada tahun 2021, sehingga sehingga diduga terdapat dependensi spasial dan outlier spasial pada data. Oleh karena itu, dilakukan pemodelan probasar dengan metode estimator pada data untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kasus tuberkulosis di Sulawesi Selatan pada tahun 2021. Nah, adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana mengestimasi parameter SAR dan Robasar. Yang kedua, bagaimana perbandingan hasil model SAR dengan Robasar pada kasus TBC di Sulawesi Selatan. Dan yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi jumlah kasus TBC di Sulawesi Selatan. Adapun batasan masalah yaitu yang pertama, matriks pembobot spasial yang digunakan berdasarkan informasi jarak, yaitu Euclidean distance, dengan pembobot eksponensial distance. Yang kedua, data yang digunakan adalah data kasus TBC di Sulawesi Selatan tahun 2021. Yang ketiga, penentuan model regresi terbaik itu berdasarkan nilai AIC dan adjust R-square. Adapun tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, mendapatkan estimasi parameter SAR dan Robasar. Yang kedua, mendapatkan perbandingan hasil model SAR dengan Robasar pada kasus TBC di Sulawesi Selatan. Dan yang terakhir, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah kasus TBC di Sulawesi Selatan. Selanjutnya, manfaat penelitian ini yang pertama itu memberikan informasi tentang pemodelan Robasar dengan estimator menggunakan pembobot jarak pada kasus TBC di Sulawesi Selatan tahun 2021. Yang kedua, memberikan pengetahuan baru bagi pembaca dalam mengembangkan analisis regresi spasial menggunakan model Robasar pada kasus di berbagai bidang. Dan yang terakhir, memberikan informasi kepada instansi ataupun yayasan seperti Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dan masyarakat umum tentang faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah kasus TBC di Sulawesi Selatan tahun 2021, sehingga dapat menjadi referensi dan acuan dalam menangani dan menentukan kebijakan untuk kedepannya dalam mengurangi kasus dan penyebaran TBC di Indonesia. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini terdiri dari beberapa kajian teori, yaitu yang pertama itu ada regresi spasial, ada matriks pembobot spasial, ada pengujian efek spasial, ada pengujian Lagrange multiplier, ada spasial autoregresif, ada pengujian model regresi, ada ukuran kebaikan model, ada pendeteksian pencilan, ada regresi robust, dan yang terakhir ada tuberkulosis. Selanjutnya itu metodologi penelitian yang terdiri dari data dan analisis data. Yang pertama data. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun variabel penelitian yang diambil yaitu ada dua, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel independen itu disimbolkan dengan X dan variabel dependen disimbolkan dengan Y. Variabel Y ini merupakan jumlah kasus tuberkulosis di Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan variabel independen atau variabel X ada beberapa, yaitu X1 sampai X5. X1 merupakan kepadatan penduduk, X2 merupakan persentase penduduk miskin, X3 merupakan pemberian vaksin BCG, X4 merupakan persentase gizi buruk atau kurang gizi, dan X5 merupakan persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak. Adapun analisis data pada penelitian ini itu untuk menganalisis data pada penelitian ini digunakan metode regresi spasial, yaitu robust spasial atau regresif atau RSAR dengan metode estimasi parameternya yaitu method of moment atau estimator. Pengolahan data ini
dilakukan menggunakan software RStudio versi 4.2.1. Adapun diagram alir penelitian ini yang pertama itu kita mulai dengan menginput data variabel X, Y, dan peta Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian kita melakukan eksplorasi data. Kemudian kita melakukan pemodelan regresi linear berganda. Kemudian kita melakukan pengujian asumsi klasik. Selanjutnya kita tanya apakah asumsi itu terpenuhi atau tidak. Jika tidak, kita ulang dari awal dengan menggunakan data yang baru. Jika asumsi terpenuhi, kita lanjutkan menentukan matriks pembobot jarak eksponensial. Setelah itu, kita mengidentifikasi efek spasial. Jika terdapat heterogenitas spasial, maka kita modelkan dengan model GWR. Tapi jika tidak terdapat heterogenitas spasial, kita lanjut cek efek spasial yang lain, yaitu dependensi spasial. Jika tidak terdapat dependensi spasial, kita bisa menggunakan model regresi klasik. Tetapi jika terdapat dependensi spasial, kita lanjut ke uji Legras multiplier. Nah, kita menguji Legras multiplier pada leg. Jika signifikan, kita lanjut menguji Legras multiplier pada error. Jika tidak, dapat dimodelkan melalui regresi klasik dan juga dapat dilanjutkan untuk menguji Legras multiplier di error. Jika uji Legras multiplier di error itu signifikan, maka kita dapat menggunakan model SARMA atau SEM. Tapi jika uji Legras multiplier error tidak signifikan, maka kita lanjut memodelkan data menggunakan spasial autoregresif atau SAR. Setelah dimodelkan, kita lanjut melakukan pengujian kecocokan dan signifikansi parameter model SAR. Setelah itu, kita melakukan pendeteksian pencilan spasial. Nah, jika terdapat pencilan spasial, kita lanjut untuk memodelkan data menggunakan proba spasial autoregresif dengan metode MM estimator. Jika tidak, kita cukup sampai di model SAR. Nah, setelah kita modelkan menggunakan proba SAR dengan MM estimator, selanjutnya kita melakukan pengujian kecocokan dan signifikansi parameter model proba SAR. Selanjutnya kita evaluasi model SAR dan proba SAR. Selanjutnya, yang terakhir kita interpretasi model dan melakukan kesimpulan. Setelah itu, penelitian pun selesai. Adapun daftar pustaka yang saya gunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Nah, mungkin cukup sekian presentasi proposal penelitian saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.